Gina akan memimpin dalam doa untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sesuai dengan pujian ini, sesuai dengan kehendak Tuhan segala sesuatu terjadi Tuhan, dan kami Tuhan bersyukur untuk setiap berkat-Mu, setiap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga setiap pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh memuji besarkan nama-Mu Tuhan, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati buat hati kami juga Tuhan, supaya boleh menerima firman Tuhan dan boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Ya, kita sambil gerakan tangan kanan dan tangan kiri ya. Ya, biar kita bisa bergerak di dalam Tuhan. Pagi ini tentunya kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kalau kita bisa bersama-sama berbondong-bondong untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pada kesempatan yang indah saat ini, saya akan membagikan, menjelaskan tentang isi hati Allah, yaitu berbicara mengenai tentang harmonisasi, tentang ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara, tentunya dalam kehidupan kita ini kita diperhadapkan ada dua sisi yang bertolak belakang. Ketika kita bersikap tulus, ya seringkali dianggap tidak tulus, atau sebaliknya juga, ya bersikap tidak tulus malah dianggap tulus. Ya, ini sebenarnya berbicara mengenai tentang rasa, Bapak Ibu. Ya. Jadi harmonisasi anggapan orang yang ada di luar, ya kita pada tulus dianggap tidak tulus, ada orang yang tidak tulus anggap tulus. Ini adalah berbicara mengenai tentang rasa. Nah, pada saat pagi ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya apa sih sebenarnya tentang ketulusan hati dalam pandangan Alkitab. Ya, harmonisasi ini penting sekali tentang sebuah ketulusan hati, supaya kita memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang benar. Apalagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga memilih secara khusus ya di dalam, bentar lagi kita akan merayakan Natal. Saya kasih ayat ya dalam Matius 1 ayat 19. Di sini sangat tegas sekali. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, yang saya garis bawahi di sini adalah berbicara mengenai tentang Yusuf. Yusuf memiliki satu karakter, yaitu seorang yang tulus hati. Nah, kita akan mempersiapkan Natal ini juga berbicara mengenai tentang rasa. Ya, rasa Natal tidak hanya identik tentang di bulan Desember saja, tetapi kita harus bisa melalui ya rasa ya dari Januari, dari awal tahun sampai perjalanan di akhir tahun. Kita juga harus memiliki sikap apa yang telah Tuhan tunjuk. Ini memberikan satu pengajaran yang penting bagi kita Bapak Ibu, bahwa Allah memilih Yusuf, salah satunya adalah memiliki karakter adalah seorang yang tulus hati. Nah, Alkitab juga melihat Bapak Ibu dalam Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab, ya, pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, ya, apapun yang terjadi dalam dinamika di masa pandemi ini. Kita sudah banyak hal yang mengerjakan di masa pandemi. Tentunya kita harus mendasari semuanya itu adalah berdasarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu segala apa yang ada dalam isi hati kita, dan Tuhan tahu setiap apa yang ada dalam pikiran kita, dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Semuanya itu pada akhirnya kita harus memberikan pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Maka hidup dengan ketulusan hati sebenarnya adalah berbicara ya apa adanya, ya dengan ketidakpura-puraan, ya sesuatu itu ketika kita membantu, menolong, memberikan, ya banyak hal yang kita sudah kerjakan,
Semuanya tidak mengharapkan apa-apa, karena kita kerjakan semuanya itu adalah berbicara mengenai tentang ketulusan hati kita di dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa sih ya berbicara mengenai tentang harmonisasi ya? Saya merenungkan ya, harmoni itu adalah berbicara mengenai tentang terikat Bapak Ibu ya. Terikat, serasi, sesuai ya, keselarasan, kecocokan, keseimbangan. Di dalam Alkitab juga sangat tegas sekali, sebenarnya ini berbicara harmonisasi itu berbicara keterikatan. Saya menyimpulnya. Keterikatan apa? Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara paling tidak ada 3 hal. Ketika kita ingin belajar namanya sebuah ketulusan hati, ternyata ketulusan hati itu tidak berjalan dengan sendirinya, tapi ada harmonisasinya, ada keterikatan dengan hal yang lain. Seperti halnya kita dalam perjalanan hidup kita, ketika kita punya harmonisasi dengan Tuhan, maka Tuhan selalu akan ada dalam perjalanan hidup kita. Maka ada keterikatan. Ketika saat ini kita bisa beribadah bersama-sama, bukankah ini semuanya adalah harmonisasi kita dengan Tuhan? Ada keterikatan kita dengan Tuhan sehingga kita digerakkan oleh Roh Allah, Roh Kudus, sehingga kita diingatkan betapa pentingnya kita untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, sehingga kita pun pada akhirnya bersama-sama berbondong untuk menuju ke rumah Tuhan ini. Ini adalah berbicara mengenai tentang harmonisasi, Bapak Ibu. Ada 3 hal, ada 3 pokok yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya seringkali saya membagikan 3, ya maksimal 4 supaya kita mudah ingat Bapak Ibu. Yang pertama adalah harmonisasi ketulusan dengan kejujuran. Ya ini penting sekali saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada 2 ayat yang mendasarinya. Saya akan bacakan dalam Mazmur 25 ayat 21. Di sana mengatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Saya baca sekali lagi. Jadi ketulusan dan kejujuran ini keterikatan Bapak Ibu. Jadi ketulusan hati dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kemudian dipertegas dalam kitab Amsal 11 ayat 3, di sana dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh apa? Ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Bapak Ibu Saudara, berarti kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa harmonisasi ketulusan hati yang pertama adalah harmonisasi ketulusan dengan namanya disebut kejujuran. Ketulusan seringkali diartikan adalah tentang kebersihan hati kita. Ketulusan ini adalah berbicara bagaimana kita belajar untuk tentang ya sebuah keikhlasan hidup kita. Kalau kita berbicara mengenai tentang harmonisasi, ya saya memberikan satu gambaran yang sangat sederhana. Apa yang terjadi misalkan di depan ini, kita pernah dengar istilah simfoni. Ya simfoni itu memang adalah sebuah tulisan orkestra yang lengkap. Kalau kurang satu saja, orkestra misalkan kurang satu saja, ya kalau itu berbicara tentang alat musik, ya misalkan kurang satu saja itu belum komplit. Jadi ada satu keterikatan sehingga ketika orang itu berbicara mengenai tentang ketulusan hati, ketika orang itu berbicara tentang kejujuran, tidak akan pernah lepas satu dengan yang lainnya. Kalau dia berbicara tentang kejujuran, berarti di dalamnya ada ketulusan hati. Ketika dia ada dalam ketulusan hati, berarti dalam hidupnya, dalam prakteknya ada namanya sebuah kejujuran. Inilah yang disebut dengan namanya harmonisasi, keterikatan, keselarasan. Tidak mungkin ya orang yang tulus hati tidak jujur, ya pasti dia akan melakukan ya apa yang ada dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan tanpa ketulusan dan kejujuran itu berarti tidak lengkap. Artinya Tuhan mau mengajarkan kepada kita di mana kita berada, ketika kita di keluarga, ketika kita di masyarakat, ketika kita di tempat pekerjaan kita, ternyata dibutuhkan harmonisasi ketulusan dengan kejujuran. Ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Ternyata Natal itu juga adalah harmonisasi, Bapak Ibu. Harmonisasi dengan rencana Tuhan, dan Tuhan berharmonisasi dan memilih sesuai dengan kriteria dan standarnya Allah.
di mana Yusuf dipilih oleh Allah karena memiliki ketulusan hati, dan dia pun melakukannya apa yang dijadikan kehendak Tuhan. Demikian juga kita di dalam mempersiapkan Natal di tahun 2021 ini, tentunya kita juga mempersiapkan hati kita. Biarlah harmonisasi ketulusan dengan kejujuran ini saling terikat dan saling membangun satu dengan yang lain. Apa yang ada dalam hati kita, kita akan sesuai dengan apa, dengan perbuatan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 24 ayat 4 sampai 5, di sana dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang saya garis bawahi di sini adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Di sini adalah kita bisa menemukan, karena ketulusan hati itu pasti ya berbicara mengenai tentang kemurnian hati, Bapak Ibu. Jadi ketulusan hati itu sama dengan tentang kemurnian hati. Maka harmonisasi ketulusan hati di sini adalah dibarengi dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka Mazmur juga mengingatkan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu. Tuhan ini mengingatkan, Bapak Ibu. Tuhan ini menasehati. Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menyerahkan diri kita kepada dosa. Kita harus sinergi dengan ketulusan hati kita, dengan perbuatan baik kita. Karena di sanalah berkat dan keadilan dan keselamatan akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Ini adalah janji Tuhan bagi kita. Dan di situ dikatakan sangat tegas, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Buah dari harmonisasi dengan perbuatan baik adalah dia menerima berkat dan keselamatan dari Tuhan. Maka dalam mempersiapkan Natal di tahun 2021 ini, mari dengan ketulusan hati kita, dengan kemurnian hati kita, kita akan lakukan apa yang menjadikan bagian kita, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, apa itu harmonisasi ketulusan hati? Yang ketiga adalah harmonisasi ketulusan dengan kebaikan Allah. Ini adalah buah daripada harmonisasi ketulusan hati kita dengan Tuhan adalah kita menerima namanya kebaikan Allah. Mazmur 73 ayat 1 mengatakan sangat tegas, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ketulusan hati tidak hanya berbicara tentang kemurnian hati, ternyata ketulusan hati berbicara juga tentang kebersihan hati. Orang yang ketulus hatinya, orang yang bersih hatinya, orang yang betul-betul murni hatinya, di sanalah dia layak disebut mendapatkan namanya kebaikan Allah. Ini firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu. Jadi harmonisasi ketulusan hati itu adalah dia akan selaras, seimbang dengan kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita merenung-renungkan, ya, tentunya saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan itu sangat baik bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Baik sekali Tuhan itu. Apapun yang terjadi di masa pandemi ini, saya tetap merenungkan ya, dan mengatakan bahwa Tuhan itu tetap baik dalam situasi kondisi apapun. Karena kita belajar namanya harmonisasi dengan ketulusan hati. Tentunya ketika kita menghadapi di masa pandemi, bahkan Natal ya, dalam status masih pandemi, tentunya dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk telantar. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk kelaparan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di masa pandemi ini untuk kekurangan. Kita tetap percaya bahwa kita tetap menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun statusnya masih pandemi, bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kita. Maka itu Bapak Ibu, ini berbicara mengenai tentang harmonisasi kita dalam kehidupan kita. Di ayat penutup dikatakan Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Saya baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ketulusan hati berbicara tentang kesucian hati. Berbicara ketulusan hati, berbicara tentang kemurnian hati. Ketika kita tulus, ada harmonisasi. Berbahagialah. Kata berbahagialah di sini adalah satu ungkapan sukacita, Bapak Ibu. Berbahagia di sini adalah sebagai ungkapan bagaimana kita ada kegirangan yang luar biasa, yang tidak pernah dunia berikan. Berbahagia di sini adalah luapan hati dengan ekspresi sebagai rasa ucapan syukur yang tidak sama yang ada kegembiraan yang ada di dunia ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya pernah membaca satu artikel yang sangat menarik. Ada seorang kakek dan seorang nenek yang tentunya sudah lanjut usia. Nenek ini sakit-sakitan. Dia berbaring di sofa. Ini cerita nyata Bapak Ibu. Saya membaca, saya sangat diberkati. Seorang kakek dan nenek. Nenek ini sakit berbaring. Kemudian kakek, kakek ini juga memiliki ketulusan hati, sebagai rasa cintanya, sebagai rasa sayangnya. Kemudian kakek ini bilang sama istrinya atau kepada nenek, apakah kamu mau saya antar ke rumah sakit? Apa yang terjadi? Padahal nenek ini sakit-sakitan, terus sakit berbaring dalam keadaan yang tidak berdaya. Suaminya, kakek ini menawarkan, apakah kamu mau saya antar ke rumah sakit? Jawaban nenek sangat mengagetkan. Saya membaca sampai nangis saya. Jawaban nenek ini mengatakan, karena neneknya juga seorang yang tulus hati, dia mengatakan, aku tidak butuh uluran tangan seorang dokter. Aku butuh uluran tangan seorang suami, seorang kakek itu. Kemudian kakek itu mengulurkan tangannya, ada satu keterikatan. Kemudian di situ ternyata ada sama-sama orang yang tulus Bapak Ibu. Lalu menceritakan, kakek ini menceritakan masa lalunya. Biasa kalau sudah lanjut usia kan gitu biasanya berbicara tentang masa lalu, kapan dia ketemu, kapan dia pacaran, ingat memorinya, kapan dia menikah, kapan pertama kali dia mencium, waktu pacaran. Dia ingat, dia ceritakan semuanya hal-hal yang indah, Bapak Ibu. Di situ kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ternyata ketulusan hati itu bisa mengalahkan segala penderitaan. Amin, Bapak Ibu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ternyata kebahagiaan itu adalah dimulai dari apa? Ketulusan hati, kesucian hati, kemurnian hati. Biarlah di Natal ini tentunya kita mau bersukacita, kita mau gembira, tetapi ada masih statusnya pandemi. Tetapi yang penting adalah apa? Ketulusan hati. Tuhan telah memberikan ketulusan hati yang mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sekarang bagian kita juga akan mempersiapkan hati kita dengan ketulusan hati kita. Kita setia, kita taat bukan karena kita ingat Natal, tetapi kita ingat bagaimana kasih Tuhan, sehingga ada harmonisasi yang indah antara kita dengan Tuhan. Maka ketika kita akan mempersiapkan Natal di tahun ini, maka mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan hati kita mempersiapkan hidup kita supaya kita berkenan di hati Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini mengajak, memotivasi kepada Bapak Ibu Saudara untuk terus memiliki ketulusan hati seperti seorang Yusuf, sehingga ada harmonisasi dengan rencana Tuhan yang indah dan agung itu. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Sebentar lagi kita akan mau masuk Natal di tahun 2021. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kepada kita, kalau kita mau ada harmonisasi hidup kita dengan Tuhan, milikilah ketulusan hati di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan untuk memasuki Natal di tahun 2021.
tanpa kasih Yesus, tanpa karya keselamatan yang Tuhan berikan, tidak akan pernah berarti. Tetapi ketika Tuhan memiliki rencana yang indah dan agung, Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita sudah menerima karya keselamatan itu. Tiba waktunya, tiba saatnya kita mengoreksi hati kita, hidup kita. Tuhan mengajarkan pada saat pagi ini adalah tentang ketulusan. Apakah kita memiliki ketulusan hati kita di hadapan Tuhan? Apakah kita memiliki ketulusan hati kita kepada suami atau kepada istri atau kepada anak-anak kita? Apakah kita memiliki ketulusan hati kita di dalam setiap tugas tanggung jawab kita, di mana saja, di masyarakat, di pemerintah, tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan letakkan. Ketulusan hati adalah suatu esensi yang penting yang harus kita pertahankan. Ketika kita memiliki kejujuran, ketika kita memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Ingat, harmonisasi kita dengan Tuhan itu adalah kontrak selama-lamanya. Jangan pernah kita melepaskan kontrak kita dengan Tuhan. Kita sudah dimeterai dengan anak domba Allah, dan kita perlu untuk merenungkan bersama-sama bahwa kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surgawi. Hendaknya kita memiliki harmonisasi hidup kita dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengalami kebaikan-kebaikan-Mu. Kami mengalami sukacita yang Tuhan bagikan bagi kami. Dalam perjalanan hidup kami sampai di akhir bulan November ini, kami merenungkan di masa pandemi ada suka ada duka. Ada kala kami juga mengalami jatuh, kami juga mengalami sakit, kami juga mengalami hal-hal yang terpuruk dalam perjalanan kami di tahun ini. Tetapi ketika kami mengingat Engkau, ternyata Engkau adalah Allah yang baik. Ajari kami supaya kami memiliki ketulusan hati kami di dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang menjadikan tugas tanggung jawab kami. Baik kami sebagai orang tua, biarlah kami juga memiliki ketulusan hati kami untuk mengarahkan, mendidik anak-anak kami untuk hidup takut akan Engkau. Ajari kami ya Bapak supaya kami memiliki ketulusan hati dalam setiap tugas tanggung jawab kami, dimanapun kami berada ya Bapak. Terlebih-lebih di dalam keluarga kami, supaya kami juga memiliki ketulusan hati yang indah di dalam Engkau. Ketika kami memiliki kesucian hati, memiliki kemurnian hati, kami percaya ada berkat, ada keadilan, ada keselamatan sesuai dengan ketetapan janji Allah. Kami akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan di luar akal pikiran kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan-Mu, firman-Mu pada saat pagi ini. Biarlah ketulusan hati kami adalah ketulusan yang murni di hadapan Tuhan, sehingga kami pun terus mengalami sukacita. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia ya Bapak. Kami mengalami orang-orang yang bersukacita di dunia ini, karena kami terus mengalami berkat-Mu yang tak akan pernah henti-hentinya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapak. Aku memuji kebesaran ajaib Tuhan.
khususnya di gereja kita ini ada beberapa kali. Nah, mari kita bersama-sama doakan. Bapa di surga, terima kasih untuk sampai tutup tahun ini kami merencanakan mengadakan Natal. Tolonglah ya Tuhan, setiap acara Natal Tuhan berkati, Tuhan hadir, Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan memberkati kami, tidak seorang pun yang lepas dari berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu selalu kepada kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah masing-masing tentunya doanya lain-lain, biar kita ucapkan untuk keprihatinan terhadap bangsa dan negara kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kabinet daripada bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, yang mengelola perjalanan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, dari presiden sampai yang paling rendah. Tuhan berkati, berikan kemampuan, kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun ke atas mereka. Saudara, yang terakhir kita akan berdoa untuk diri kita masing-masing. Ada keberatan-keberatan, kita sampaikan kepada Tuhan. Satu pokok saja, saudara sampaikan kepada Tuhan. Saya akan berdoa, saudara sekalian. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, yang duduk pada hari ini maupun yang ada di rumah. Berkati Tuhan, masalah-masalah yang ada, kesulitan-kesulitan ada, beban-beban yang ada, tolong Tuhan berkati. Baik orang tua, baik remaja, kaum muda, maupun anak-anak, berkati semuanya. Masalah-masalahnya biarlah Tuhan tuntaskan, Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara sekalian kita kedangkan tangan kita. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita sekaliannya, dibawa ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia, di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya mengatakan amin.